البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Ghazwatul Khandaq. Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan Ghazwatul Ahzab. Perang Ahzab. Kapan terjadinya? Pada tahun 5 Hijriah. Paham ya? Naam, fi sanati 5 min al-Hijrah. Pada tahun 5 Hijriah. Perbandingan musuhnya dengan kaum muslimin. Nah, kalau musuhnya berkumpul, bergabung mereka dari kalangan siapa kemarin? Orang-orang Yahud Bani Nadhir dan juga orang-orang Ghatafan dan juga pasukan orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Nah, barakallahu fikum, jumlah totalnya 10.000. 10.000 pasukan. Melawan kaum muslimin berapa kemarin? 3.000 pasukan. Salah alaf melawan 10.000. 3.000 melawan 10.000. Kemenangan diraih oleh siapa? Kaum muslimin. Ide yang mengisyaratkan membuat apa? Nah, barakallahu fikum, ide dengan digalinya, dibikinnya parit siapa? Sahabat yang memberikan arahan siapa namanya? Siapa namanya sahabatnya yang bikin arahan untuk menggali parit? Siapa? Abdurrahman bin Auf bukan? Ayo. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Jangan keliru. Salman Al-Farisi dari Persia. Dari Persia, Salman Al-Farisi. Jadi yang membuat ide, membuat istilahnya apa? Setelah musyawarah, berkumpul, bagaimana cara menghadapi musuh yang sangat besar, jumlahnya enggak sembarang 10.000. Bersatu. Dari orang Yahud Bani Nadhir yang mereka merasa sakit hati ketika perang apa? Ghazwat Bani Nadhir. Terusir kan? Sampai diusir sampai kemana kemarin tuh? Sampai ke daerah Khaybar kan? Akhirnya mereka masih menyimpan dendam di situ. Menyimpan dendam. Mintalah bantuan kepada sekutu-sekutu. Orang kufar Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian orang-orang Ghatafan dipimpin oleh siapa kemarin? Uyainah bin Hisn. Jumlah totalnya mereka bersatu 10.000, 10.000. Paham ya? 10.000 pasukan. Melawan kaum muslimin 3.000 pasukan. 10 melawan 3.000, bayangkan. Tapi dengan Allah Ta'ala berikan pertolongan dan juga dengan cara atau trik Khandaq tadi itu parit, Masya Allah. Padahal mereka mengepung kurang lebihnya 27 hari. Ngepung Madinah itu. Tapi mereka nggak bisa maju. Posisi mereka mengepung itu bukan posisi dalam keadaan cuaca yang biasa, musim dingin. Musim dingin. Mereka nggak bisa melewati parit tadi, kecuali beberapa orang. Nanti disebutkan ada orang yang bisa masuk, namanya Amr bin Abdimuddin. Amr bin Abdimuddin Al-Amiri, berani masuk dia. Langsung apa? Langsung berduel. Berduel 1 lawan 1 melawan Ali bin Abi Thalib. Kalah dia. Setelah kalah, mereka orang-orang apa? Orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutu tadi itu ketakutan dan balik arah pulang lagi ke Mekah, dan pulang kampungnya. Paham ya? Intinya apa? Mereka kalah di situ. Nah, itulah termasuk kemenangan sangat luar biasa dalam kondisi 3.000 melawan 10.000. Terjadi pada tahun berapa tadi? Sampai aja. Terjadi pada tahun berapa tadi Ismail? Perang Khandaq, perang Ahzab. Ayo. Antum? Enggak dengar juga 3 Hijrah gimana? Perang Khandaq terjadi pada tahun berapa? Muhammad Ridha 5 Hijriah. Paham ya? 3 Hijriah perang apa? Perang Uhud. 2 Hijriah perang apa? Badr. Itu nanti diingat-ingat ya. Nah, dari perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kemarin kita lewati. Wa kanat fi sanati 5 fi Syawaliha 'ala sahih min qauli ahli al-maghazi was-siyar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, beliau mengatakan wa kanat fi sanati khamsin fi syawaliha 'ala sahih min qauli ahli al-maghazi was-siyar. Bila perlu dicoret-coret itu ya kalau ada ya, garis biar tahu. Terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal menurut pendapat yang sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jumlah perbandingan pasukannya berapa banding berapa? Nah, barakallahu fikum berapa banding berapa? Jumlah pasukannya? Buku sirahnya ada enggak antum? Dipakai atau nyimak? Ya. Nah, barakallahu fikum dipakai atau nyimak ya. Nah, kalau punya dibagi atau nyimak. Ya, biasakan untuk menyimak biar cepat bisa baca kitab walaupun proses. Kesimpulannya perbandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikun dan orang kufar berapa perbandingannya tadi? Antum berapa banding berapa? Terus kaum muslimin berapa? 3.000, terus orang-orang musyrikun wal kufar 10.000. Paham ya? Nah, kita lanjutkan biar tambah jelas itu. Halaman 40 bagian bawah itu yang punya kitab nyimak ya, nyimak biar tambah paham tentang sejarah ini. Dinamakan perang Khandaq kenapa? Karena dibikin parit. Khandaq itu bahasa Persianya adalah parit. Paham ya? Nah, Ahzab kenapa? Karena sekutu bersatu. Mulai dari Bani Nadir, Ghatafan, orang kafir Quraisy bersatu untuk apa? Mengepung Madinah, tapi gagal. Nah, kita lihat sini, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahassana bil Khandaq wa huwa fi 3,000 ala sahih min ahli Madinah. Masyaallah. Kemudian berangkatlah keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi keadaan beliau membentengi dirinya di dalam Khandaq, parit. Namanya wa huwa fi 3,000. Jumlahnya saat itu kaum muslimin berapa? 3.000. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau ada lafaz seperti itu dicoret. Kalau biar tahu, oh ternyata ada khilaf, ada perselisihan. Yang sahih 3.000. Paham ya? 3.000 pasukan. Min ahli Madinah, dari penduduk Madinah. Faja'alu dhuhurahum ila Sar'. Kemudian mereka menjadikan punggung-punggung mereka menghadap ke apa? Ke arah Sal'. Apa Sal' itu? Bawah itu Jabalul Madinah. Arah gunung ke Madinah. Bagian depannya mengarah ke musuh, belakangnya membelakangi apa? Membelakangi Jabal Madinah, itu namanya Sal'. Paham ya? Namanya Sal'un. Sal'. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bin nisa wad darari faju'ilu fi atamil Madinah wastakhlafa 'alaiha ibna Ummi Maktum. Masyaallah. Kemudian Rasulullah perintahkan para wanita dan anak-anak kecil, para wanita semuanya diperintahkan agar apa? Agar tetap berada di Madinah. Mereka dijadikan berada di dalam benteng-benteng Madinah. Paham ya? Di kota Madinah enggak boleh keluar dari situ. Yang mimpin siapa saat itu? Wastakhlafa 'alaiha ibnu Ummi Maktum. Rasulullah menjadikan pemimpin sementara siapa? Ibnu Ummi Maktum. Karena posisinya ini perang yang melawan orang kufar dan juga musyrikun tadi itu. Wantalaqa Huyai ibnu Akhtab An-Nadri. Ini pemimpinnya Bani Nadir. Berangkatlah Huyai bin Akhtab An-Nadri ila Bani Quraidah minta bantuan. Karena orang-orang Yahud berapa? 3 kabilah kan, 3 marga besar orang Yahud. Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqa. Nah, Banu Nadir ini Huyai bin Akhtab pergi ke Banu Quraidah minta bantuan. Fastama'a bi Ka'ab bin Asad ra'isihim. Berkumpullah dia. Siapa tadi? Huyai bin Akhtab pergi ke Banu Quraidah, berkumpullah dengan Ka'ab bin Asad, pemimpin Banu Quraidah. Simak baik-baik ya. Siapa yang pergi ke Banu Quraidah tadi? Huyai bin Akhtab. Di sana istama'a, ada istima', berkumpulan. Bertemu dengan Ka'ab bin Asad ra'isihim, pemimpin mereka, pemimpin Banu Quraidah. Naam. Falam yazal bihi hatta naqadal ahda. Bayangkan. Berbisik-bisik terus sampai ternyata apa? Banu Quraidah berkhianat, membatalkan perjanjian. Awalnya perjanjian dengan Rasulullah enggak ikut campur dalam peperangan, tapi ternyata apa? Diajak, dibujuk-bujuk oleh siapa tadi? Huyai bin Akhtab. Nah, dari Bani Nadir tadi itu, pemimpinnya Banu Nadir. Kita lihat, falam yazal bihi hatta naqadal ahda alladhi kana bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab senantiasa bersama siapa tadi? Ka'ab bin Asad
ngobrol, berbincang-bincang, berkumpul sampai Ka'ab bin Asad membatalkan perjanjian yang telah ditetapkan antara dia dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhianat. Kita lihat. Wa wafaqa Ka'ab al-musyrikina ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasurru bidzalik. Akhirnya Ka'ab pun sepakat dengan orang-orang musyrikin. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk merangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bergabung, berkumpul sampai 10.000, bayangkan. Banyak atau enggak 10.000 itu? Banyak sekali. Kalau antum lihat orang 2.000 itu banyak sekali. Ini 10.000 pasukan. 10.000. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, nah jumlah mereka enggak sedikit ya. Fasuru bidzalik, akhirnya mereka dibikin senang dengan kabar tadi itu. Banu Quraidah sudah siap katanya. Bergabung dengan apa? Banu Nadir. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Sa'dain ibn Mu'ad wa ibn Ubadah, masyaallah. Wa Khawat bin Jubair wa Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Rasulullah mengutus dua orang Sa'ad. Mengutus dua sahabat namanya Sa'ad, dua orang tersebut. Dan juga Khawat bin Jubair serta siapa? Abdullah bin Abi Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Nah, siapa dua Sa'ad ini? Sa'ad bin Mu'ad sama Sa'ad bin Ubadah. Sahabat yang mulia. Adapun Sa'ad bin Mu'ad, ini sahabat yang mulia ya. Yang ketika meninggal dunia sampai dikisahkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsy Allah taala ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah akhir mengutus Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah dan Khawat bin Jubair serta Abdullah bin Rawahah. Diutus untuk apa? Untuk memata-matai. Liya'rifu lahu. Ya, diutus agar mereka mencari kabar tentangnya. Nah, benar enggak itu loh kalau mereka Banu Quraidah membatalkan perjanjian tadi, itu benar enggak? Jadi di dalam peperangan terkadang harus ada yang namanya siasat, intel itu harus ada. Paham ya? Dan ini dipakai dalam peperangan. Mengutus utusan untuk menginteli, memperhatikan gerak-gerik musuh biar nanti ketahuan. Nah, jawasis, jasus. Paham ya? Nah, itu biasanya ada. Hal naqadha Banu Quraidah al-ahda am la? Diutus untuk apa? Mencari kabar. Benar enggak Banu Quraidah itu membatalkan, berkhianat, mengkhianati perjanjian atau tidak? Falamma qarubu minhum, ketika mereka sudah dekat dari mereka, utusan yang dekat, wajaduhum mujahirina bil adawah wal ghadr. Allahul musta'an. Ternyata mereka utusan Rasulullah ini menjumpai mereka terang-terangan dengan permusuhan dan juga pengkhianatan. Berarti benar-benar sudah berkhianat. Paham ya? Membatalkan perjanjian. Nah, membatalkan perjanjian. Fatasabu, akhirnya mereka saling apa? Saling mencaci, saling memaki. Paham ya? Saling ejek-ejekan. Wa nal yahud alaihim la'inullah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya enggak sampai di situ. Paham ya? Nah, orang Yahud pun juga sama. Mencaci maki, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahum Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mencaci maki mereka juga. Wansarafu anhum, dan akhirnya mereka pun berpaling dari orang-orang tadi itu. Intinya dapat kabar benar bahwasanya Banu Quraidah batalkan perjanjian. Paham ya? Naam. Waqad amarahum sallallahu alaihi wasallam in kanu qad naqadu alla yafuttu dzalik fi a'dadil muslimin. Masyaallah. Dan sungguh Rasulullah perintahkan mereka kalau seandainya mereka benar-benar batalkan perjanjian, benar-benar berkhianat, maka jangan dibiarkan mereka itu ada di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Li'alla yurf al-wahnan, agar tidak apa? Agar tidak melahirkan kelemahan. Paham ya? Membuat kekacauan maksudnya. Wa an yalhanu ilahi lahnan ay lughzan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar barakallahu fikum mereka tidak bisa berbikin apa-apa. Paham ya? Kalau dibersihkan, ditiadakan seperti itu. Falamma qadimu alaih, kemudian tatkala mereka datang, qala ma wara'akum, qalu na'am Adlu wa Qarah, ini tempat-tempatnya Bani Adl dan Qarah ini ya. Ya'nuna ghadrahum bi ashabir raji'. Maksudnya mereka menginginkan dengan ucapan tadi itu adalah apa? Perbuatan pengkhianatan mereka terhadap ashabir raji'. Nanti akan kita lewati atau sudah kita lewati dulu ya. Fa'adu madzalika 'alal muslimin, akhirnya perkara tersebut besar, ya, nampak besar di hadapan kaum muslimin, diperbesar. Washtadal amr, dan perkara pun semakin dahsyat perkaranya.
Wa 'azumal khatru, dan bahaya pun semakin besar juga. Karena apa? Benar-benar orang-orang Banu Quraidah berkhianat, mengingkari janjinya. Wa kanu kama qala Allah Ta'ala, dan saat itu mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah kaum mukminun diuji dan digoncang dan goncangan sangat dahsyat. 10.000 melawan 3.000, bayangkan. Pasukan yang sebesar itu kalau kaum muslimin mukminin enggak kokoh, akan pudar kekuatannya. Takut. Tapi karena iman yang sangat kuat, Masya Allah, nampaklah di situ orang-orang munafikun, gitu loh. Nah, dalam peperangan tersebut. Kita lihat lagi. Wa nadzaman nifaqu wa kasur, akhirnya mulai muncullah kemunafikan. Dan banyak. Nampak. Kenapa? 10.000 melawan 3.000, bayangkan. Yang takutnya nampak orang munafik. Takut mereka. Paham ya? Wasta'dana ba'du Bani Haritsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzahab ila al-Madinah, bayangkan. Sampai-sampai sebagian Banu Haritsah minta izin Rasulullah untuk pergi ke Madinah. Dengan alasan apa? Li ajli buyutihim, karena rumah mereka katanya kosong, enggak ada yang jaga. Qalu innaha aurah, terbuka. Enggak ada yang jaga, kosong. Paham ya? Nah, terbuka, khawatir nanti ada apa-apa katanya. Banyak alasan. Walaysa bainal adu wa bainaha ha'il. Enggak ada penghalang, penjaga antara musuh dan antara rumahnya katanya. Wa hamma Banu Salamah bil fasl, dan bahkan Banu Salamah mendengar keadaan tadi itu pun berkeinginan kuat untuk memisahkan diri untuk tidak ikut perang. Tapi apa? Summa sabbatallah kilta ta'ifatain, masyaallah. Kemudian Allah Ta'ala kokohkan dua kelompok tadi itu, Banu Salamah dan siapa? Banu Haritsah. Enggak jadi pulang, enggak jadi barakallahu fikum memisahkan. Jadi bergabung. Na'am barakallahu fikum. Illa anna fawarisa min Quraisy, hanya saja saat itu, atau ada bawahnya itu apanya? Wala bital musyrikun muhasirina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra. Dan kaum musyrikin mereka masih mengepung Rasulullah selama sebulan. Disebutkan dalam sejarah yang lain 27 hari. Mengepung posisinya sekitar 27 hari. Tapi mereka kewalahan karena musim dingin. Musim dingin kalau di Arab tahu sendiri bagaimana. Musim dinginnya enggak seperti yang kita rasakan di Indonesia. Di Indonesia dinginnya lembab, basah. Kalau di Arabnya kering. Jadi kalau kita nggak kuat, nggak tahan, itu bisa retak. Kulit-kulit bisa retak. Bibir kering, keluar darahnya. Itu ma'ruf. Paham ya? Nah, ini posisinya dingin sekali. Posisi dingin sekali. Mereka mengepung Madinah kurang lebihnya sebulan. Walam yakun bainahum qital, bayangkan. Selama sebulan, 27 hari kurang lebihnya nggak ada peperangan. Li ajli ma halallahu bihi min khandaq wa bainahu wa bainahum. Karena apa? Allah Ta'ala halang-halangi. Nah, barakallahu fikum, antara mereka dan khandaq tersebut, parit. Jadi untuk peperangan parit sangat bagus ya, terutama di peperangan zaman sekarang itu kalau pakai parit, masya Allah, khandaq digali tingginya segini, paham ya? Karena zaman sekarang kalau perang antum saksikan, bukan pakai pedang, wala tombak, wala panah, wala pedang, pakainya apa? Senjata teknologi yang canggih, paham ya? Mortir, basoka, granat. Paham ya? Nah, kemudian bom-bom yang ada, pesawat tempur. Itu kalau parit insyaallah aman. Dalam keadaan seperti itu insyaallah lebih aman. Paham ya? Beda kalau orang barakallahu fikum tidak bikin parit. Paham ya? Karena parit itu di samping dia di dalam untuk pengamanan tersebut, musuh kadang juga enggak bisa lihat. Tapi kalau di daratan biasa mereka punya teropong malam, teropong yang canggih. Paham ya? Itu sekedar apa? Selingan bahwasanya di dalam peperangan itu ada trik-trik yang terkadang harus dipahami dalam peperangan. Naam, dilihat kondisinya. Kita lihat sini. Hanya saja waktu itu ada para penunggang kuda dari kalangan Quraisy, fawaris, para penunggang kuda. Nah, barakallahu fikum, pasukan penunggang kuda dari kalangan Quraisy, minhum, di antara mereka Amr bin Abdi Wuddin ini, Al-Amiri. Di antara mereka ada siapa? Amr bin Abdi Wuddin Al-Amiri ini. Wa jama'atun mahu, dan ada sekelompok bersama mereka. Ini yang bisa masuk ini nanti. Bisa masuk, akhirnya apa? Perang. Nah, 1 lawan 1. Aqbalu nahwal khandaq, mereka langsung menghadap menuju khandaq. Nah, falamma waqafu alaihi, tatkala mereka berhenti di situ,
Qalu, mereka mengatakan inna hadhihi lamakidatun makanatul Arab ta'rifuha. Benar. Ini adalah tipu daya. Ini adalah makar yang orang Arab sebelumnya enggak pernah mengenalnya. Memang idenya dari siapa ini? Salman Al-Farisi, dia Persia. Orang-orang Arab saat itu enggak mengenal situ bagaimana cara barakallahu fikum membikin parit. Ketika musyawarah dapat masukan. Dapat ide dari Salman Al-Farisi Persia kan? Kalau Persia sekarang daerah mana? Iran ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dia mengatakan ini adalah tipu daya ini, makar yang orang Arab enggak mengenalnya. Summa tayammamu makanan dayyiqan minal khandaq. Kemudian mereka menyusup tempat yang sempit dari parit tersebut, masuk. Faqtahamu wa jawazu. Akhirnya mereka pun apa? Masuk. Nah, barakallahu fikum bergerombolan dan melewati parit. Wa jalat bihim khailuhum fis sabkhah. Ternyata apa? Kuda-kuda mereka langsung apa? Langsung tenggelam kaki-kakinya. Paham ya? Nah, masuk ke lubang-lubang parit tadi itu. Nah, bainal khandaq was sala'. Jadi sekitar situlah di antara khandaq dan sala' itu ada barakallahu fikum semacam galian ya, tersungkur situ kuda-kuda mereka. Akhirnya apa? Wada'u lil baraz. Nah, maksudnya apa? Mereka mengajak untuk duel. Harusnya duel. Duel itu 1 lawan 1. Nah, kita lihat siapa yang menyanggupi. Fantadaba li Amr bin Abdi Wuddin Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Amr bin Abdi Wuddin barakallahu fikum menantang duel. Ditanggapi, diterima tantangan tersebut oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Enggak usah ngelawan. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan apa? Haidarah. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku Haidarah, pandai memainkan pedang. Paham ya? Dilawan sama Amr bin Abdi Wuddin. Enggak lama langsung apa? Meninggal, mati. Amr bin Abdi Wuddin. Fabarazahu, kemudian apa? Ali bin Abi Thalib melawannya, duel 1 lawan 1, faqatalahullah ala yadayhi. Kemudian Allah Taala membunuh Amr bin Abdi Wuddin melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana Amr la yujara fil jahiliyah syuja'atan. Saat itu padahal apa? Ketika zaman jahiliyah enggak ada yang menandingi dia, masalah keberaniannya. Wa kana syaikhan qad jawazal mi'ah yauma idzin. Waktu itu pun apa? Usianya udah tua. Ya, usianya saat itu sudah tua, usianya mencapai apa? 100 tahun. Melewati 100 tahun, itu sudah tua kan? Nah, tapi ya seperti itu permusuhannya. Naam. Allah musta'an. Kita sedikit lagi. Wa amal baqun, ada sisanya setelah matinya siapa tadi? Amr bin Abdi Wuddin. Amal baqun, ada sisanya orang-orang musyrikun. Fayantaliquna raji'ina ila qaumihim min haitsu ja'u. Mereka pun pulang balik. Mereka pergi pulang balik menuju kaum mereka dari mana mereka datangnya. Yang dari Ghatafan pulang ke Ghatafan. Yang dari Bani Nadir tadi pulang ke kaumnya juga. Wa kana hadza awwalu ma fatahallahu bihi min khudlanihim. Dan saat itu kata beliau, itulah pertama kali yang apa? Yang Allah Taala berikan kemenangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Disebabkan karena apa? Hina dan rendahnya mereka. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena masih agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.